Halo semuanya, selamat datang di video Otokar. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini kami akan mereview MPV Medium, simbol orang kaya baru di masanya. Ini adalah Toyota Kijang Innova tipe G bensin 2015, Innova Barong. Kijang Innova merupakan mobil keluarga pengganti dari Toyota Kijang Kapsul. Kijang generasi kelima ini keberadaannya cukup lama, dari tahun 2004 hingga 2015. Saking lamanya mengalami 3 kali facelift. Facelift pertama tahun 2008, facelift kedua tahun 2011 dan 2013, facelift lagi yang dinamakan dengan Innova Barong. Berikutnya dilanjutkan oleh Innova Reborn pada tahun 2015 serta dilanjutkan lagi oleh Toyota Innova Zenix yang terbaru saat ini. Kita mulai dari desainnya. Innova Barong Last Edition ini menurut kami meskipun sudah 9 tahun lebih usianya masih enak dipandang. Ya, mobil ini masih terkesan. Sebelum melanjutkan videonya, mohon untuk subscribe dan tekan jempol ke atas agar kami bahagia. Udah belum? Kalau belum, subscribe lah. Mobil mahal di jalanan. Di sini chrome-nya sangat besar sekali, intimidasi ya. Serta grillnya ini bolongannya asli semua. Dan untuk perlampuan tentunya lampunya ini masih halogen di tahun itu. Lampu sen, fog lamp semuanya masih halogen. Terdapat 2 buah kucurutan wiper di sini dan terdapat antena yang harus ditarik. Dari bagian belakang Anda tidak akan salah lihat kalau melihat mobil ini ya. Ya, Innova banget jelas ini ya. Di atas terdapat roof spoiler di sini, terdapat high stop mount lamp, tidak terdapat depoger. Ada wiper belakang di sini, logo Toyota, ada aksen chrome yang membentang di sini. Serta untuk perlampuannya tentunya masih halogen semua ya, karena tahunnya tahun berapa. Ada logo Kijang Innova, yang Kijangnya ini masih lebih gede daripada Innova. Kalau yang sekarang jeniknya yang lebih gede, Kijangnya kecil banget. Aduh. Lalu terdapat 2 buah sensor parkir sebagai bawaan asli mobil ini. Untuk tipe G, karena tipe di bawahnya tidak dapat. Nah, oleh pemilik sebelumnya ini sudah ditambahkan tanduk. Di bagian sampingnya terlihat mobil ini memang lebih gede daripada Avanza dan lebih elegan tentunya ya. Di sini untuk spionnya sudah menggunakan chrome seperti ini, ada turning lampnya dan spionnya tentunya sudah elektrik meskipun tahun 2015. Di atas tidak terdapat roof rail karena mobil ini memang MPV. Anda mendapatkan talang air ya kalau membeli mobil ini. Kalau yang lain kami nggak tahu. Serta di sini terdapat body side molding. Innova Barong Last Edition ini mendapatkan peremajaan lagi sebenarnya di detik-detik pergantian ke Innova Reborn. Di sini terdapat velg dengan two-tone polish seperti ini dengan ukurannya 15 inci. Bannya di sini 205/65 R15. Bagian depannya sudah cakram, bagian belakang tentunya masih tromol. Sebenarnya seberapa gede sih Innova Barong ini? Kita ukur dulu ya wheelbase-nya. Wheelbase-nya di sini, wheelbase-nya 2750 mm dengan panjang keseluruhan hampir 4,6 meter, lebarnya 1770 mm dan tingginya 1750 mm. Lumayan oke loh. Lalu mobil ini kan sebenarnya satu basic dengan Toyota Fortuner dan Hilux. Seberapa tinggi sih ground clearance-nya? Sebelum ke ground clearance kita ukur dulu body clearance-nya. Nah, gampangnya di sini aja ya, di mudguard nih. 28 cm loh. Ground clearance-nya 176 mm, 17,6 cm. Lumayan oke. Pasti Anda penasaran di balik bonetnya ada apa? Saya buka dulu ya. Pembukanya tentunya normal, tidak ada perubahan karena zamannya ini gak terlalu jauh-jauh juga ya, bukan 1000 tahun gitu ya. Masih menggunakan cangkolan seperti ini, jelas sekali ya. Ini mobil Innova yang sekarang aja masih sama. Untuk peredam tidak ada di sini, tapi kami yakin sih bakal dikasih peredam nih karena nih udah ada duduk-dudukannya di situ. Ruang mesin juga nggak ada peredam sama sekali. Waduh, waktu itu kemanain peredam ya? Atau memang teknologinya belum sampai? Mesinnya 2000 cc 4 silinder DOHC VVTi dengan kode 1TRFE. Tenaganya 136 PS dan torsinya 183 Nm. Masih cukup loh untuk melibas jalanan di zaman sekarang sekalipun. Menyalurkan tenaga tersebut ke 2 roda belakangnya rear wheel drive melalui transmisi automatic 4 percepatan atau kalau yang manualnya 5 percepatan manual transmisi. Jika Anda membutuhkan mesin yang
diesel, ada varian dieselnya. Dengan mesin 1KD 2500 cc, tenaganya 102 PS, torsinya 263 Nm. Tapi kenapa lebih kencang yang bensin ya? Bisa 136 PS. Kalah torsi deh. Oke, apakah bisa satu kilang menutup kap mesin dari Innova Barong ini? Satu kilang nih. Seperti ini akses masuk ke row kedua dari Innova Barong. Ya, untuk akses masuknya tidak ada push step, tapi ini tidak terlalu tinggi, tidak setinggi Fortuner ya. Untuk pegangan di sini ada, jadi tinggal muntang aja ke sini, ngaguralin seperti kieu. Oke, kita tutup dulu. Jelas di sini lebih lega dari Toyota Avanza yang sekarang sekalipun. Untuk legroom masih ada sisa ruang sekitar 10-12 jari. Paha tersanggah lumayan baik ini, bahkan kami senang sekali agak tinggi ini ya. Nah, untuk posisi headroom masih ada sisa ruang sekitar 5-6 jari. Lalu di atasnya terdapat pengaturan AC, dan ini modelnya Cerelec seperti ini ya. Ini ada sampai dengan high nih. Tidak ada lighter di sini sama sekali. Cup holder ada di masing-masing kantung pintunya. Yuk kita ke bagian row ketiganya. Seperti apa row ketiganya? Akses masuknya tentunya tinggal dilipat aja. Jok kedua ini melipatnya juga gampang, tinggal ditarik tapi tidak ngejuplak lagi ya. Anda tinggal masuk aja ke dalam. Ya, seperti ini posisi duduk di row ketiganya. Surprisingly ini lega loh ukurannya ya. Ini udah posisinya paling mundur. Ya memang seperti ini. Dan ini udah lumayan relax ya posisi yang row kedua. Masih ada sisa ruang sekitar 2 jari. Paha juga masih oke hitungannya untuk baris ketiga. Bahkan ada kolongannya nih. Kaki Anda bisa masuk tuh ke kolong. Untuk headroom masih ada sisa ruang 2-3 jari. Ya, seperti ini interior dari Innova Barong Last Edition tipe G bensin. Kesannya ini lebih ke elegan ya. Meskipun ini sudah 9 tahun yang lalu mobil ini. Oke, di sini bagian bawahnya berwarna cerah semua di sini hingga ke bagian atapnya krem, serta bagian dashboardnya ini berwarna grey. Namun untuk material tentunya di zaman itu semuanya masih menggunakan material plastik keras. Tidak ada masalah, tapi ini solid, buktinya masih awet. Solid. Posisi mengemudinya layaknya sebuah MPV beneran. Ini tidak seperti Fortuner ya. Memang mobil ini tinggi karena basicnya sama dengan Fortuner ataupun Hilux, tapi bonet di sini tidak terlihat sama sekali. Jadi visibilitas itu lebih baik daripada Toyota Fortuner. Untuk jok di sini pengaturannya ada maju mundur, recline dan naik turun. Untuk setirnya di sini sudah tilt steering. Teleskopik tentunya belum musim waktu itu ya. Oke, kita nyalain mesinnya. Sebelum menyalakan mesinnya, seperti ini kuncinya. Di sini ada lock dan unlock. Sesimpel itu ya kuncinya. Untuk tipe G juga. Kita nyalain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Terdengar raungan mesin 2000 cc 4 silinder, namun halus ya. Dan saat pertama kali dinyalakan layar instrumen clusternya tentunya tidak ada digital animasian. Ingat ini 9 tahun yang lalu, belum ngetren mobil Cina seperti sekarang. Di sebelah kiri ada tachometer hingga 8000 rpm, di tengahnya ada speedometer hingga 200 km per jam, dan di bagian kanannya ada beberapa jarum. Yang pertama di atas untuk suhu, yang di bawahnya untuk bensin. Kondisi BBM-nya ini bisa dilihat real time dari sini ya. Bagus lah ya menggunakan jarum seperti ini. Untuk sektor hiburan, meskipun mobil ini 9 tahun yang lalu sudah menggunakan layar sentuh, dan namun ini layar sentuhnya ya apa adanya ya, sudah bisa masuk CD-in di sini, ada iPod USB AUX, serta di sini ada radionya. Tidak ada Bluetooth-nya, tapi tidak ada masalah pada tahun itu. Gak banyak yang komplain tuh. Untuk pengaturan AC masih menggunakan kompor gas seperti ini, tapi lebih awet. Ada lagi ruang penyimpanan di sini. Sebenarnya ini sepertinya untuk asbak ya pada waktu itu. Serta di sini ada beberapa tombol dummy. Ada untuk off, sensor parkir, dan lighter tentunya ada. Untuk ruangan penyimpanan di sini nyimpan koin dan lain-lain, serta terdapat juga di sini cup holder 2 biji. Kita minum dulu ya, Us.
Nggak masuk iklan, nggak jadi. Lalu untuk transmisi di sini lumayan lengkap, gigi-gigi seperti ini. Ada PRND D3 2LL, ini setara kekuatan gigi 1. Untuk rem tangan masih model manual seperti ini. Ada lagi ruang penyimpanan di sini serta berfungsi untuk armrest juga. Di atas terdapat sun visor. Ada kaca dadanya hanya sebelah kiri, namun ini sepertinya sudah tidak berfungsi. Dan di kanannya polos saja. Spion tengah di sini manual dimming ya. Untuk joknya ini sebenarnya sudah dibungkus oleh owner sebelumnya, tapi bawaan aslinya tentunya masih fabric. Ruang penyimpanan lainnya ada 2 buah cup holder, di sisi kiri 1, di sisi kanan 1, di kantung pintu maksud kami. Ada glove box dan ada glove box yang bisa dibuka bagian atasnya juga. Jadi ruang penyimpanan ini cukup baik, padahal mobil ini sudah 9 tahun yang lalu. Oke, nggak abdol rasanya kalau kita nggak langsung test drive mobil ini. Yuk kita test drive. Sebelum test drive jangan lupa dong seat beltnya dipakai dulu ya. Kita nyalain dulu ini kuncinya, kita masukkan dulu ke tempat yang selayaknya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, ini area test drive kami ada di daerah deket. Jadi jalannya bukan jalan raya, banyak lubangnya. Nah, lihat teman-teman akan lihat nih, jalannya goyang-goyang ya. Jadi analogikan ini semi off-road lah ya, bukan jalan utama juga memang. Ini posisi duduknya udah paling enak deh, top. Rasanya juga pas. Ini posisi duduk saya biasanya mengemudikan sedan, masih sangat dapat sekali. Visibilitas juga ini sangat baik sekali. Kacanya gede-gede ya, kelihatan mau dari depan. Ini ada pilarannya juga, ada kaca lagi. Lalu spionnya juga segede gaban begitu, kacanya gede. Bahkan kalau Anda nongol ke bagian belakang, kacanya juga gede banget. Bahkan orang yang jauh pun tuh bisa kelihatan dari spion tengah ini. Nah, dia ada autolocknya ya. Begitu kecepatan dia 20 km per jam langsung cepat gitu ya. Ini sih responnya sangat baik sekali loh. Mobil ini gede, tenaganya juga gede, ngimbangin gitu. Memang dari segi BBM aja nih PR-nya ya. Tapi kalau duit bukan masalah bagi Anda, belilah mobil ini. Ini jalan semi-semi bolong nih, masih sangat oke sekali. Kecepatan 70 km per jam. Oke, pengeremannya juga masih sangat baik sekali. Bahkan menurut kami ini tentunya lebih enak daripada low MPV yang zaman sekarang seperti Avanza atau seperti Veloz. Memang kalah di fitur saja, tapi rasa mengemudi, suspensi udah top. Inilah jagoannya, udah nggak ada duanya. Innova Barong, Innova Reborn itu udah nggak ada duanya ya, buat suspensi, buat keasikan di dalam mobil ini. Untuk membuka bagasi tentunya masih menggunakan tuas mekanikal. Ini sudah terintegrasi ke remote. Bagasinya ini lumayan luas, lebih gede daripada Toyota Rush ya. Ini mirip dengan Avanza yang sekarang lah ya, yang FWD. Bagasinya masih membawa ransel mungkin 3 buah. Tas kamera kami itu masih masuk sekitar mungkin 9 tas ya kalau yang begitu. Dan lihat, kalau Anda membutuhkan bagasi yang lebih gede lagi, ruangan yang ekstra besar, tinggal dilipat ke kiri ke kanan nih, bagian row ketiganya. Kenapa ke kiri ke kanan? Ya khasnya dari Innova seperti itu. Untuk ban serep digantung di kolong ya, layaknya sebuah Innova atau Fortuner sampai sekarang. Kesimpulannya, Innova Barong ini menurut kami bisa menjadi salah satu opsi bagi Anda yang ingin memiliki mobil MPV medium dengan harga atau budget yang terbatas. Ya, 150 jutaan hingga 170 jutaan udah dapat mobil medium ya. Kelasnya ini beda dengan Avanza, beda dengan Mobilio, ini sedikit di atasnya. Memang untuk kenyamanan sangat nyaman sekali. Namun perhatikan juga isi dompet Anda, karena di samping perawatannya yang juga tentunya lebih mahal dari Avanza, pasti BBM-nya juga lebih boros. Seberapa boros BBM mobil ini? Nah, buat Anda yang tahu, tuliskan di kolom komentar. Demikian video review singkat ini, semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Jika Anda suka dengan video mobgas seperti ini, tolong acungkan jempol Anda ke atas dan share ke seluruh media sosial Anda. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Nah, mobil ini kebetulan lagi dijual nih teman-teman. Buat Anda yang ingin meminang mobil ini, kontak ownernya sudah kami lampirkan di deskripsi. Saya Dudung Sabta Aji, sampai jumpa di video selanjutnya.